Di setiap negara tentu membutuhkan negara lain. Hal itu agar negara tersebut bisa membuat penduduknya tetap hidup sejahtera. Dan juga tidak pernah ada negara yang dapat bekerja secara membangun negaranya itu secara mandiri tanpa membutuhkan bantuan dari negara lain sedikit pun. Maka dari itu, di setiap negara mempunyai hubungan atau bahkan melakukan kerjasama kepada negara lain. Kerjasama internasional adalah kerjasama yang dilakukan antar dua negara atau lebih. Kerjasama internasional diartikan secara umum yaitu sebagai kerjasama yang melibatkan sebagian besar negara yang ada di dunia ataupun juga negara di seluruh dunia. Karena ekonomi internasional ini ditunjukkan agar dapat memberi keuntungan kepada negaranya masing-masing. Kerjasama internasional juga dapat diartikan sebagai hubungan kerjasama antar dua negara atau bisa juga lebih agar dapat mencapai tujuan-tujuan tertentu. 1. Kerjasama internasional bilateral. Kerjasama internasional bilateral adalah kerjasama yang terjalin oleh dua negara dan bersifat mutualisme atau saling menguntungkan. Kerjasama ini bisa untuk dicapai dari segi perdagangan, hasil pangan maupun lainnya. Contohnya, kemitraan strategis khusus atau Special Strategic Partnership Indonesia-Korea dengan fokus terhadap pertahanan dan perdagangan. B. Kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Korea atau Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership atau IKCPA. C. Kerjasama Indonesia-Amerika Serikat dalam penanggulangan COVID-19 dan peningkatan neraca perdagangan. D. Kerjasama Indonesia-Brazil dalam peningkatan mutu genetik protein hewani dan pengembangan peternakan nasional. E. Ekspor kopi, teh, tembakau, dan minyak sawit Indonesia ke Jerman. Jerman mengekspor barang elektronik yang tidak bisa dibuat di Indonesia. F. Kerjasama Indonesia-Jerman dalam penanaman modal usaha seperti Krakatau, Steel, dan industri pesawat terbang Nusantara atau IPTN. G. Kerjasama Indonesia-Jepang melalui pertukaran pelajar dan mahasiswa dalam bidang teknologi. H. Kerjasama Indonesia-Asia Pasifik berupa perjanjian ekonomi dan perdagangan di Asia Pasifik. I. Kerjasama Indonesia-Arab Saudi dalam penanganan ibadah haji. 2. Kerjasama multilateral. Kerjasama ini merupakan kerjasama yang dijalin oleh banyak negara dan tidak ada batasan mengenai kawasan ataupun wilayah sekalipun. Contohnya, A. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. B. Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund atau IMF. C. Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization atau WTO. D. Organisasi Buruh Internasional atau International Labour Organization atau ILO. E. Organisasi Pangan dan Pertanian atau Food and Agricultural Organization atau FAO. F. Perdagangan bebas kawasan ASEAN atau ASEAN Free Trade Area atau AFTA. G. Dewan Ekonomi dan Sosial atau Economic and Social Council atau ECOSOC. H. Bank Dunia atau World Bank. I. Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. 3. Kerjasama regional. Kerjasama regional yaitu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh suatu negara di dalam satu wilayah. Tujuan dilakukannya kerjasama ini ialah untuk menciptakan perdagangan yang bebas pada suatu kawasan tertentu. Contohnya A. Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara atau Association of Southeast Asia Nation atau ASEAN. B. Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC. C. Forum Regional ASEAN atau ASEAN Regional Forum atau ARF. D. Konfederasi Non-Politik Malaysia, Filipina, dan Indonesia atau MAPIHILINDO. Manfaat kerjasama antar negara atau internasional. 1. Memajukan serta meningkatkan perekonomian negara. Hal ini bisa dilihat dari segi transaksi dan juga hasil ekspor impor oleh negara tersebut. 2.
mendapatkan kesempatan untuk mempelajari dan mencari tahu pengetahuan dan teknologi dari negara-negara maju. 3. Dari kerjasama internasional, tentunya modal dari negara asing akan mudah masuknya. 4. Membuat angka permintaan dari suatu produk meningkat dengan adanya ekspor-impor dari suatu negara ke negara lain. Hal ini tentu akan membuat kondisi ekonomi suatu negara membaik. 5. Berkesempatan menaikkan harga dari barang impor. 6. Turut mencerdaskan tenaga kerja karena tenaga kerja selalu dituntut untuk disiplin. Hasil kerja yang bagus akan diekspor ke negara-negara lain. 7. Negara yang memiliki jalinan kerjasama dengan negara lain akan mudah mendapatkan bahan-bahan produksi yang kurang memadai dari asal negaranya, yang kemudian dari bahan baku tersebut akan diproduksi menjadi bahan jadi yang menguntungkan. 8. Dengan adanya kerjasama antar negara ini akan semakin membuat lapangan pekerja menjadi luas dan tentunya angka pengangguran di negara tersebut. 1. Mempererat hubungan persahabatan. Tujuan yang paling mendasar dari adanya kerjasama internasional ini yaitu untuk mempererat sebuah persahabatan antara satu negara dengan negara lain yang sedang menjalin kerjasama. Dengan mempererat sebuah persahabatan antara negara, maka akan membuat negara-negara tersebut rendah dari rasa ingin bermusuhan dan mencegah adanya peperangan. 2. Menciptakan perdamaian dunia. Sejalan mempererat hubungan persahabatan, kerjasama ini juga dapat menciptakan sebuah rasa perdamaian, persahabatan yang terjalin baik antar sebuah negara yang melakukan kerjasama dapat menciptakan perdamaian dunia. 3. Dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tujuan selanjutnya merupakan tujuan yang umumnya ingin dicapai oleh setiap negara. Salah satu tujuan negara menjalin sebuah kerjasama internasional ini yaitu untuk menunjang perekonomian dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebuah negaranya. 4. Memperluas tenaga kerja. Dengan adanya kerjasama internasional ini, suatu negara dapat melakukan pertukaran pelajar dari satu negara ke negara lain, sehingga pelajar akan mempunyai pengalaman dan akan membentuk sebuah tenaga ahli yang baru. Lahirnya tenaga ahli yang baru ini akan memberikan dampak yang baik bagi negara tersebut. Selain itu, warga negara yang telah menjadi tenaga ahli dapat membuat lapangan pekerjaan yang baru dan memperluas lapangan pekerjaan yang ada di negara tersebut. 5. Meningkatkan kemajuan di berbagai bidang. Negara yang sedang menjalani sebuah kerjasama internasional dengan negara lain, maka diharapkan bahwa kerjasama tersebut dapat meningkatkan kemajuan sebuah negara dalam berbagai bidang. Dengan adanya kerjasama internasional, maka diharapkan negara akan membawa kesejahteraan dan kemajuan dalam berbagai bidang. 6. Untuk melengkapi kebutuhan negara. Umumnya kondisi di suatu negara berbeda-beda, serta kondisi iklim ini membuat beberapa negara kesulitan untuk melengkapi kebutuhan negara, seperti panen bahan pangan dari hasil bumi dan hasil laut. Oleh karena itu, dengan adanya kerjasama internasional ini mempunyai tujuan untuk melengkapi kebutuhan negara tersebut. 7. Mencegah terjadinya konflik. Kerjasama internasional juga mempunyai tujuan untuk mencegah terjadinya konflik antar sebuah negara. Dengan menjalin adanya sebuah kerjasama, maka terbentuklah suatu persahabatan yang sangat erat dengan negara yang bekerja sama tersebut, sehingga dapat mencegah akan terjadinya konflik dengan negara yang menyetujui untuk bekerja sama. Kesimpulan, kerjasama internasional itu penting untuk membangun dunia yang lebih baik, damai dan sejahtera. Kita semua bisa berkontribusi, walaupun dalam skala kecil, untuk mendukung kerjasama ini. Kerjasama internasional sangat penting untuk menciptakan dunia yang lebih baik, damai dan sejahtera untuk semua orang. Dengan kerjasama, kita bisa mencapai hal-hal yang lebih besar daripada bekerja sendiri.